Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan yang ke-5 ya, keempat ya kelima, keenam ya. Alhamdulillah kita telah membahas sedikit banyaknya terkait dengan materi-materi tajwid ataupun tata cara ataupun aturan-aturan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran dengan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Insyaallah hari ini adalah pertemuan ke-7, ke-6 ya. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab, la ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, praktek kita masih dalam surat Al-Kafirun ya, Al-Kafirun. Nah, ini juga ada materi yang perlu kita jelaskan di surat ini yang menarik ya. Sering kita temukan tapi kita nggak tahu, mungkin sebagian dari kita ini apa gitu ya. Kemarin terakhir kita membahas tentang mad jaiz dan wajib, mad jaiz munfasil dan mad wajib. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan sifrun mustadir dan sifrun mustatil. Sifrun mustadir itu tanda lonjong di atas huruf. Tanda lonjong di atas huruf. Sekarang kita lihat surat Al-Kafirun misalnya, qul ya ayyuhal kafirun. Itu lihat di ayat keempat. Wala ana. Ada ya? Wala ana. Nah, di atas huruf nun itu di Al-Qur'annya ada tanda bulat ya. Nah, itu perlu diketahui. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebut dengan sifrun mustadir. Di tanda bulat dalam Al-Qur'an itu ada dua. Oke. Jadi tanda bulat dalam Al-Qur'an, tanda lonjong atau bulat ya. Ada dua. Satu tandanya memang benar-benar bulat ya. Ah, begini. Satu lagi lonjong. Bulat juga tapi agak lonjong dikit ya. Nanti kita temui. Nah, sekarang ini kita baru ketemu tanda bulat begini. Nah, ini disebut dengan istilahnya apa namanya? Sifrun mustadir. Nah, sifrun mustadir. Ini disebut dengan sifrun mustatil. Pakai to ya. Sifrun mustatil. Nah, ketika penyebutannya beda, maka tentu hukumnya juga berbeda. Nah, ini istilahnya ya, sifrun mustadir. Ini namanya sifrun mustatil. Kira-kira lonjongnya begini. Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau ini, ketika kita baca Al-Quran, baik wasol, berhenti atau lanjut, dia nggak panjang. Contoh tadi, wala ana'a, itu kita lanjut kan, itu namanya wasol, itu nggak panjang dia, ana'a itu langsung ana'a gitu. Nah, beda nanti kalau sifrun mustatil, kalau berhenti dia jadi panjang. Apa di ayat Al-Quran itu, sal sabila misalnya ada, saya lupa ayatnya itu, nanti di juz 29 itu banyak. Sal sabila. Nah, biasanya ini la ini ada kasih lonjong begini nih, sal sabila. Di atasnya nanti ada lonjong begini. Nah, itu tentu beda bacanya. Jadi kalau yang di atas tadi sifrun mustadir,
itu baik wasol ataupun wakof, baik berhenti ataupun lanjut, bacaannya tidak panjang. Berbeda dengan yang bawahnya, sifrun mustatil. Kalau sifrun mustatil, kalau kita lanjut, kita wasol bacaannya, maka dia nggak panjang. Tapi kalau kita berhenti atau wakof, maka bacaannya jadi panjang. Panjangnya berapa? 2 harokat. Jadi kan biasanya kita tahu mat tabi'i itu ada 3. Ini penting nih. Mat tabi'i mat tabi'i itu ada 3. Yang pertama alif sukun, sebelumnya barisnya fathah. Yang kedua waw sukun, sebelumnya barisnya dhammah. Yang ketiga ya sukun, sebelumnya barisnya kasroh. Coba lihat di sini. Wala ana di ayat keempat nih. Di huruf na-nya itu ada alif enggak? Ada ya. Ana panjang ya. Sebelumnya barisnya apa? Fathah. Harusnya dia mat tabi'i. Kalau dari segi kaidahnya. Tapi kata para ulama dia enggak panjang. Dihilangkan matnya. Supaya masyarakat bisa baca, bisa tahu lafal ana ini enggak dipanjangkan gimana. Maka dikasihlah tanda bulat kayak gitu. Itu rumus ya, rumusnya. Tanda bulat di atasnya. Coba lihat di depannya lagi ada abidumma, wala ana abidumma. A itu ada alif sukun, sebelumnya fathah. A itu kan. Nah, itu ada tanda bulat enggak? Enggak ada. Maka dia hukumnya mat tabi'i gitu. Ini rumus-rumusnya ya, rumus-rumusnya, simbol-simbolnya. Jadi insyaallah begitu teliti para ulama itu dalam membubuhi tanda bacaan, dalam memberi tanda baca di dalam Al-Qur'an ini supaya kita dapat membaca Al-Qur'an itu. Kalau dulu itu nggak ada baris Al-Qur'an itu tulisnya. Jadi yang dikatakan rosem itu Al-Qur'an itu nggak ada barisnya. Kalau mau tahu tulisan Al-Qur'an zaman dulu tuh kayak gini. Qul Nah, begini aja tulisan zaman dulu itu nggak ada baris, nggak ada titik, nggak ada apa-apa. Ini begini nih, awal mulanya tulisan. Kemudian ini terjadi pada masa sahabat ya. Nah, pada zaman Utsman bin Affan waktu itu ada satu perang ya, satu perang. Kemudian para umat Muslim berkumpul di satu titik gitu. Jadi ini ada kafilah dari daerah lain, ini kafilah dari daerah lain, kafilah dari daerah lain, itu ngumpul di satu titik. Nah, saat itu terjadilah perbedaan bacaan. Kafilah sana itu ketika baca wadduha, itu bukan wadduha, tapi wadduha wallaili idza saja gitu. Kafilah sini bacanya wadduha gitu, biasa. Wallaili idza saja. Begitu juga ketika baca surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihum kayak gitu. Nah, ini udah bertengkar nih para sahabat nih. Wih, bacaan kamu salah, bid'ah kamu, masuk neraka kayak gitu. Akhirnya karena udah ribut ini, padahal Rasulullah menurunkan bacaan itu seperti itu, 7 wajah bacaan. Nah, akhirnya ngelaporlah para sahabat kepada Sayyidina Utsman nih. Ini gimana nih? Harus kita bukukan ini, harus kita kumpulkan satu mushaf ini. Jadi Al-Quran itu singkatnya dikumpulkan menjadi satu mushaf, dikumpulkan, ditulis dengan satu mushaf pada zaman Utsman bin Affan, kemudian baru dikirim ke daerah-daerah. Nah, kemudian setelah itu muncul lagi kesulitan dalam baca Al-Quran. Lihat tulisannya yang ditulis oleh Sayyidina Utsman kayak gini, nggak ada barisnya. Akhirnya ini bacanya apa nih? Kira-kira ini. Kalau orang Arab udah paham dia. Kalau orang orang azam ya, orang yang baru masuk agama Islam ini bingung nih, gimana nih? Akhirnya dikasihlah titik. Kalau qaf dikasih titik kayak gitu. Jadi nanti ba dikasih titik, mim kasih. Sehingga pada akhirnya
muncullah ada dhamma, ada sukun, ada sebagainya. Gitu ya. Jadi proses proses penulisan Al-Qur'an ini panjang sekali ya, panjang sekali. Terus ditanya mengulas sedikit ya sejarahnya, karena kita memang kurang menelusuri perjalanan Al-Qur'an ini sendiri ya. Sehingga banyak orang menyangka Al-Qur'an ini turun seperti ini langsung, ada barisnya, ada ini, enggak seperti itu. Meskipun sekarang sudah ada barisnya, banyak juga orang yang tidak ingin mempelajarinya gitu. Insyaallah luar biasa. Oke, sekarang kita praktek ya surat Al-Kafirun seperti biasa. Tadi materi sore hari ini tentang sifrun mustadir dan sifrun mustatil. Materinya nggak usah banyak-banyak. Kita praktek seperti biasa, saya baca kemudian nanti diikuti ya. Nanti ada yang ingin tes, boleh silakan. Kita kupas, kita bedah satu-satu hukumnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya itu berapa harokat? 4 atau 5 harokat. Ya ayyuhal kafirun. Itu mad apa itu kira-kira? Kemarin kita udah masuk tuh mad jaiz sama mad wajib. Ini mad jaiz sama mad wajib ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Itu mad wajib. Mad wajib. Mad wajib apa? Ada huruf mad. Ya, kemarin ada yang enggak hadir ya. Ini perlu kita ulang-ulang sedikit ya. Nih, ada huruf mad, ini namanya huruf mad nih. Ini simbol mad. Kan ada tanda begini. Tanda begini asal mulanya itu begini. Tulisan maddun. Kemudian dengan berkembangnya zaman, mimnya ini dihilangkan. Jadi tinggal gini aja. Garis ini sama huruf dal. Kemudian dengan berkembangnya zaman, setengah dalnya dihilangkan. Maka jadilah kayak gini. Nah, kayak gini. Ini simbolnya nih kan. Ini mad artinya apa? Mad itu artinya panjang. Nah, ada huruf mad, itu ya, ada tanda mad, ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Qul ya ayu, ini deh. Qul ya, ini kan ada huruf mad nih. Bertemu dengan hamzah. Hamzahnya mana ini hamzah? Berada di lain kata. Sebenarnya ini lain kata ini. Makanya di ya ini ada begini, tanda kecil begini. Tanda kecil begitu. Huruf mad itu ada 3, alif sukun, waw sukun, ya sukun. Ini perlu diketahui. Alif sukun, waw sukun, ya sukun kadang ditulis tanpa rasem, tanpa alif kayak gini ditulis. Jadi ditulis cukup dengan gini aja, tanpa alif. Waw juga gitu nanti. Waw itu ditulis kalau biasanya dengan dhammah terbalik ya. Pernah lihat tuh dhammah terbalik. Ya juga ditulis dengan begini. Bukan secara vulgar ditulis dengan ya begini. Ini mad wajib ya, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Nanti bisa dilihat di YouTube sebelumnya ya. Udah di ini kan Mas Reza. Di YouTube sebelumnya ada penjelasan mad jaiz sama mad wajib. Kita baca lagi 4 sampai 5 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. 1, 2, 3. Nah, kemudian ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, itu ada la itu ada tanda huruf mad bertemu dengan hamzah ya. Hamzah. Alif itu perhatikan. Alif itu
dia nggak ada barisnya. Alif itu. Alif itu nggak ada barisnya. Jadi kalau alif ada barisnya, dia berubah nama jadi hamzah. Gitu. Meskipun di sini nggak ada tulisan roksul ain, kepala ain gitu, kepala hamzahnya kan nggak ada. Nah itu perlu diketahui. Jadi alif itu sekali lagi dia nggak ada baris. Alif itu terjadi kapan? Ketika sukun aja. Sukun, nah ini berarti alif. Kalau sudah ada fathah, kalau sudah kasroh, kalau sudah dhammah, dia berubah nama menjadi hamzah gitu. Oke, la a'budu itu ada huruf mad. Huruf mad bertemu dengan hamzah. Satu kata atau dua kata nih? Dua kata. La satu kata, a'budu satu kata. Berarti hukumnya mad jaiz. Kalau tadi yang satu kata mad wajib. Mad jaiz. Panjangnya berapa? Sama 4 sampai 5 harokat. Kemudian ayat ketiga. Nah ini sama ya. Banyak banget nih. Mad jaiz atau mad wajib. Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. 1, 2, 3. Nah, panjangnya 4 atau 5 harokat, boleh milih. Terus ayat keempat, wala ana ini yang baru kita belajar ya materinya. Sifrun tadir apa mustatil? Ayo. Hah? Mustadir bukan mustatir. Mustadir pakai dal. Sifrun mustadir. Kalau lonjong namanya sifrun mustadir. Kalau bulat namanya sifrun mustadir. Kalau lonjong namanya sifrun mustafil. Itu ada ya. Ini lonjong atau bulat? Nah, itu lonjong atau bulat? Coba lihat. Lonjong. Hah? Bulat dong. Bulat. Coba itu di Al-Qur'an yang mana ya lonjong ya? Kita belum ketemu yang lonjong. Masa di situ lonjong? Bulat itu. Karena kita praktek ya. Kalau nggak ketemu nanti di depan mungkin ketemu nanti. Ada lonjong. Kalau lonjong itu bedanya kayak gitu. Kalau bulat ini termasuk bulat lah, bukan lonjong. Kalau lonjong kelihatan lonjong. Oh ini nih. Nah coba buka di Al-Baqarah, coba sebentar dibuka di Al-Baqarah. Ulaika. Di U-nya ada ulaika ayat 5 ya. Ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Di U-nya ada tanda bulat enggak? Sebagian Al-Qur'an ada, sebagian enggak. Mas Reza ada enggak? Ini enggak ada. Pak Uki ada enggak? Enggak ada. Di HP coba, di HP. Ada yang bawa HP ini, HP apa? HP Android. Ulaika. Al-Baqarah ayat 5. U-nya di huruf waw-nya. Kan ula ada huruf, ada habis hamzah, ada waw. Ada tanda bulat enggak? Ada kan? Hah? Ulaika enggak ada? Ada ya? Ada. Hah? Bulat. Nah, coba lihat di sekarang di HP di surah Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun juz 30 paling bawah aja. Ayat ketiga. Bulat apa lonjong? Enggak di HP. Bulat kan? Ya, berarti nanti cari yang lonjong. Yang lonjong gimana? Ada tuh yang lonjong. Juz 29. Nanti tinggal cari yang lonjong ya. Yang bulat udah dapat. Jadi bulat itu artinya apa? Kalau bulat mau kita berhenti
atau kita lanjut dia nggak panjang. Makanya ada orang baca itu ula langsung, nggak dibaca ula, nggak kayak gitu. Itu dia. Ya nanti bisa di sharing yang lonjong itu gimana di Al-Quran. Kalau kita sering nanti ketemu, wah ini katanya Ustadz ini lonjong ini. Oke, lanjut kita praktek dulu ya. Ayat ke-4. Wala ana abidum ma abadtum. 1, 2, 3. Oke. Ayat 5. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Oke, ini kira-kira yang banyak ini pembahasan mad jaiz sama mad wajib. Nah, jadi jemaah kalau mau praktek panjang bacaan mad jaiz yang mana, mad wajib yang mana, ini di surat Al-Kafirun. Banyak banget nih. Satu orang yang praktek bisa, nanti kita kupas siapa yang ingin praktek. Di baca Al-Quran ini ya harus praktek ya, karena Al-Quran pertama kali turun itu memang melalui praktek. Rasulullah ngajarkan ke para sahabat kayak gitu. Kira-kira modelnya seperti inilah duduknya, halakoh kayak gitu. Ayo Pak Uki. Mas Reza, masa? Ayo Uki. Ya. Oke, ini tim tadarus nanti bulan puasa ini harus ngaji. Nah, kurang Pak Uki panjangnya. 5 rakaat. Qul ya lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. La a'budu ma ta'budun. Oke. Wala itu enggak seragam. Wala panjangnya benar. Antum abiduna ma, itu udah pendek tadi bacanya. Harus seragam dia, kalau panjang 5 5 gitu. Wala antum abiduna ma a'bud. Kurang panjang. Ma a'bud, ma panjang oke. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, boleh. A'bud. De. A'bud. De. Nah, itu dipantulkan. Kenapa harus dipantulkan? Oh iya, bulkola, bener oke. Baju di toko, bulkola itu. Wala ana abidum ma abattum. Terus? Wala antum abiduna ma a'bud. Terus? Lakum dinukum waliyadin. Oke, sekarang kita bedah Pak Uki itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal ka. Ka-nya panjang enggak? Panjang. Kenapa? Tegak. Ada tegak. Hah? Ada tegak. Tegak. Nah, itu pengganti alif. Di situ tegak juga, Pak. Ya, tegak juga ya. Nah,
Itu yang saya bilang tadi. Kadang alif itu tidak ditulis dengan alif gitu. Tidak langsung ditulis dengan alif, tapi dikasih tanda tegak aja. Kalau di Al-Quran Android sudah pasti tegak itu. Sudah pasti tegak. Nah, tanda tegak itulah hakikatnya sama dengan alif. Mat apa namanya Pak Uge? Mat tobi. Mat tobi ada berapa? Ada? Ayo. Enggak, itu kol-kola. Ada tiga. Alif sukun, ya sukun, waw. Nah, tiga itu. Oke, lanjut ayat kedua. La a'budu. La tadi Pak Uki panjangkan. Kenapa? Ya, itu mat ya. Namanya huruf mat. Lambang itu namanya mat. Nah, huruf mat bertemu dengan hamzah. Di satu kata atau dua kata? Dua. Namanya mat wajib apa mat jaiz? Wajib. Mat jaiz. Kalau di dua kata namanya mat jaiz. Kalau di satu kata namanya mat wajib. Panjangnya berapa Pak? 4 sampai 5. Jadi harus tahu ya. Jadi kita harus tahu kenapa panjang. Karena ini kan ayatnya sebenarnya sudah dihafal ya. Jadi kita baca jangan berdasarkan hafalan karena dipanjangkan, jangan berdasarkan hafalan. Kita tahu itu panjang, nanti ketika kita baca ayat-ayat lain, nanti begitu. Jadi sebenarnya Al-Quran ini cuma berputar di situ-situ aja. Yang paling banyak itu mat tobi'i. Ini saya ingatkan, mat tobi'i ini harus benar-benar tahu tuh. Alif sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya dhammah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Itu yang pertama. Hukum yang pertama mat tobi'i. Kemudian yang sering muncul juga itu ada gunnah. Gunnah itu nun bertasydid seperti wala antum, wala ana abidumma. Nah itu abidumma itu ada mim bertasydid. Meskipun hukumnya bukan gunnah tapi idgham bi gunnah. Kita belum masuk. Tapi tetap ada gunnahnya. Kuncinya kalau ada nun bertasydid atau mim bertasydid di Al-Quran seluruhnya panjangkan aja, dengungkan saja. Ini di seluruh Al-Quran kita temui ada nun bertasydid Ustaz, ada mim bertasydid, itu dipanjangkan saja atau didengungkan saja gitu. Nah ini kemudian ada mad jaiz, mad wajib. Nah ini juga yang paling sering keluar. Mad jaiz ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Kalau mad wajib ada huruf mad bertemu dengan hamzah di satu kata gitu. Ini harus jelaskan terakhir, kita tutup dengan mad jaiz ya. Kita ulang sedikit. Mad jaiz. Tadi sifrun mustadir ya. Kita tahu. Kita bedah satu-satu. Kuliah ayyuhal kafirun kita lewatin itu karena agak sulit ya untuk menandainya. La a'budu. Ini untuk supaya paham aja. Ini la, tulisannya sama ya. A'budu. Yang saya ingin ketengahkan di sini mad jaiz sama mad wajibnya. La a'budu. Gini kan tulisnya? Nah, ini kalau nggak ada apa-apa dia jadi mad tobi'i. La dua harokat. Karena ada ini. Nah, ini disebut dengan tanda mad. Apa? Tanda mad. Nah, ada huruf mad ya, ini huruf madnya alif bertemu dengan hamzah. Di lain kata, ini satu kata. Nah, ini satu kata. Namanya mad jaiz. Jaiz. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Makanya bacanya la a'budu. Kemudian ayat berapa itu? Ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ayat berapa itu? Abiduna ma a'bud. Nah, ini ada huruf mad nih. Ada huruf mad
bertemu dengan hamzah. Bud. Ini ada huruf mad bertemu dengan hamzah di satu kata atau dua kata? Dua kata. Huruf ma satu, budu juga satu. Nanti majais. Tapi nggak apa-apa ya, kalau nggak bisa membedakan satu kata atau dua kata. Yang penting hukumnya itu sama. Kalau mad wajib contohnya an-nasr, iza jaa nasrullah. An-nasr ya, iza jaa nasrullah. Iza jaa, nah ini ada huruf mad bertemu dengan hamzah di satu kata apa dua kata? Satu kata nih. Ini namanya mad wajib. Oke, mungkin ada yang ingin praktek terakhir, kalau nggak kita tutup. Oke, ini pertemuan kita akhiri sekarang ya. Karena ini sebenarnya kita praktek langsung ya, jadi nggak loncat-loncat ya. Praktek pelan-pelan ke atas gitu, sambil ada hukumnya apa kita jelasin. Nanti kalau ketinggalan bisa lihat di YouTube-nya. Insyaallah kita akan terus begini sampai nanti ya, sampai puasa ya. Puasa tiap hari Selasa sore. Tiap hari Selasa sore. Dan boleh dari jamaah nih misalnya lagi baca Quran, ketemu sesuatu yang Ustaz ini gimana bacanya? Ini gimana bacanya? Nanti boleh ditanyakan di forum ini, nanti kita akan jawab gitu ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.